Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yulia Ibtrimurti, NIM 001. Di sini saya sebagai kelompok 5. Kelompok 5 ini membahas mengenai tentang ketenagakerjaan dalam agama Islam. Langsung saja, saya di sini menjelaskan pengertian ketenagakerjaan dalam Islam. Sebelum lanjut lebih dalam lagi mengenai tentang pengertian ketenagakerjaan, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai tentang ajaran agama Islam. Apa sih ajaran agama Islam ini? Ajaran agama Islam ini ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana sumbernya itu terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Semua perbuatan dan perilaku telah ditetapkan dalam pedoman, yakni ajaran Al-Quran dan Hadis. Apabila kita melanggar aturan-aturan tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah sanksi. Sanksi itu dari Allah Subhanahu wa taala, entah sanksinya itu di dunia maupun di akhirat nanti kelaknya. Dan apabila kita mematuhi dan menghindari semua perihal dari larangan tersebut, kita akan mendapatkan sebuah kebaikan, entah itu kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja bisa diartikan sebagai orang yang mampu atau orang yang bisa melaksanakan sebuah kerja atau bekerja. Di sini contohnya yaitu saya bisa melakukan sebuah usaha atau saya bisa menghasilkan sebuah karya, baik itu karya apapun, karya tulis maupun karya apapun, dan itu bisa dijualkan atau kita bisa menghasilkan sebuah upah. Itu bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja contohnya yang pertama yaitu tenaga kerja terlatih. Contohnya yaitu dalam tenaga kerja terlatih ini pesopir ini harus ada latihannya terlebih dahulu. Apabila pesopir itu tidak ada latihannya, ya pesopir itu tidak bisa menyopir. Makanya harus ada pelatihannya. Makanya dikatakan sebagai tenaga kerja terlatih. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu contoh tenaga kerja tidak terdidik, tidak ada didikannya, langsung bisa bekerja. Contohnya yaitu buruh rosok atau buruh cuci. Di situ tidak ada sebuah pendidikan terlebih dahulu atau tidak ada sebuah pelatihan terlebih dahulu tersebut. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu tenaga kerja rohani. Contoh dari tenaga kerja rohani yakni contohnya direktur, kepala divisi atau kepala cabang. Selanjutnya, tenaga kerja secara umum bisa diartikan tenaga kerja yang menekankan tanpa batasan usia, jenis pekerjaannya, spesifikasi pekerjaannya. Menurut MM Papayungan mengatakan bahwa tenaga kerja yang pertama yaitu jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang mendapatkan sebuah yang dapat memproduksikan barang dan jasa jika ada permintaan. Jadi menurutnya yang pertama yaitu kita bisa menghasilkan sebuah produk dalam suatu barang atau jasa. Yang kedua yaitu angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya bekerja atau berusaha untuk bekerja dalam kegiatan produksi, yaitu memproduksikan sebuah yang dapat memproduksikan barang dan jasa jika ada permintaan. Jadi menurutnya yang pertama yaitu kita bisa menghasilkan sebuah produk dalam suatu barang atau jasa. Yang kedua yaitu angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya bekerja atau berusaha untuk bekerja dalam kegiatan produksi, yaitu memproduksi suatu barang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bukan tenaga kerja atau not in the workforce, yang tidak bekerja atau mencari. Tenaga kerja adalah suatu
suatu usaha atau segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Jadi kita itu bekerja itu untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, dan barang atau jasa itu kita bisa mendapatkan imbalan yang pas dari pekerjaan kita tersebut. Tenaga kerja meliputi mereka yang bekerja untuk anggota keluarganya. Pandangan ekonomi Islam pada tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, seperti tadi dijelaskan di atas tadi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iklima Sinta Fatmalan 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip ketenaga kerjaan dalam Islam. Yang pertama ialah prinsip kemerdekaan manusia, yang artinya setiap manusia memiliki kemerdekaan masing-masing, artinya tidak boleh diperbudak. Seorang pengusaha harus memerdekakan atau tidak memperbudak setiap pekerjanya, yang mana harus memenuhi setiap hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha tersebut kepada pekerja yang telah membantunya dia mencapai kesuksesan dalam perusahaannya. Yang kedua ialah prinsip kemuliaan. Karena prinsip kemuliaan ini adalah setiap manusia atau umat muslim yang bekerja itu adalah sangat mulia daripada orang yang meminta-minta. Prinsip ini menjelaskan di mana kita harus bekerja dahulu dalam mencari rahmat Allah, bukan ditunggu saja, bukan meminta-minta. Kita harus bekerja yang keras, yang sungguh-sungguh, dan jangan lupa berpasrah, berikhtiar kepada Allah. Yang ketiga ialah prinsip keadilan, yang artinya ialah seorang pengusaha atau seorang atasan harus adil dalam memperkerjakan setiap karyawannya. Di sini harus adil dalam upah dalam segala hal. Keadilan di sini ditujukan untuk menghormati satu sama lain agar tidak menyepelekan orang lain, seperti itu. Yang terakhir adalah prinsip akad atau perjanjian awal dalam bekerja. Di sini dijelaskan adalah perjanjian awalnya itu bagaimana saat akan bekerja sebagai apa, gaji berapa. Setiap gaji itu harus dipenuhi oleh pengusaha dan harus ditepati, tidak boleh diingkari, karena itu sudah kesepakatan dari awal. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Triwahyuni, NIM 017. Di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai konsepsi syariat Islam tentang ketenaga kerjaan. Konsepsi ketenaga kerjaan mempunyai ciri khas bila sistemnya didasari oleh prinsip-prinsip utama, yaitu prinsip tauhid, prinsip kemanusiaan, dan prinsip akhlak atau etika. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang islami, maka diperlukan sikap dan tindakan yang islami pula. Dalam ajaran Islam, secara umum, manusia pada dasarnya adalah makhluk pekerja sekaligus pembangun, sehingga dengan itulah mereka bekerja dan beramal soleh sesuai dengan kewajiban yang harus dikerjakan. Karakteristik ketenaga kerjaan yang baik menurut Islam yaitu mampu mengerjakan tujuan dengan baik, produktif, memiliki jiwa dan kepribadian yang baik, mampu menjaga amanah, bersikap jujur dan bertanggung jawab, serta disiplin dalam bekerja. Di samping itu juga harus memperhatikan hal-hal yang didasarkan pada syariat Islam. Pekerja haruslah memiliki kecakapan dan kemampuan, serta profesional dan kemampuan kerja yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Fitria Anggraini, NIM 035, akan menjelaskan materi tentang sifat hukum ketenaga kerjaan. Sifat hukum ketenaga kerjaan pada dasarnya adalah termasuk dalam ruang lingkup hukum privat. Bersifat privat karena mengatur hubungan antar orang atau perseorangan.
bersifat publik karena pemerintah ikut campur tangan dalam masalah-masalah ketenagakerjaan serta adanya sanksi pidana dalam peraturan hukum ketenagakerjaan. Pekerja perlu dilindungi oleh negara melalui campur tangan pemerintah. Bentuk pelindungan yang diberikan pemerintah adalah membangun peraturan-peraturan yang mengukur buruh, majikan, membina dan mengawasi proses hubungan industrial. Sifat hukum mengatur disebut juga bersifat fakultatif, yang artinya hukum yang mengatur atau melengkapi. Sebagai contoh, aturan ketenagakerjaan yang bersifat mengatur atau fakultatif yaitu sebagai berikut. 1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 bulan. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. Dalam hal pengusaha, orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja setelah merundingkan dengan pekerja atau buruh. Pada pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nomor 4. Pengecualian atas larangan mempekerjakan anak. Pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 5. Hak pekerja atau buruh untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Pada pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 6. Hak pekerja atau buruh untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja karena sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan pada pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 7. Hak melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan hubungan industrial. Pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri. 8. Pelaksanaan penempatan TKI Tenaga Kerja Indonesia. Swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan. Pada pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan pelindungan TKI di luar negeri. 9. Mengenai kebebasan usaha untuk membayar gaji di tempat yang lazim. Pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. 10. Pengecualian kewajiban ikut serta dalam program Jamsostek di nama program JPK dapat diabaikan sepanjang pengusaha telah memberikan pelayanan kesehatan dan manfaat yang lebih baik dari standar Jamsostek. Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah tahun 14 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. Adapun hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang bersifat imperatif atau memaksa, artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar.
1. Permagangan yang dilakukan di luar wilayah wajib mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Memberi kerja yang sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam memperkerjakan tenaga kerja wajib memberikan pelindung yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.